Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Berharap hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran bab 3, tetapi sebelumnya mari kita angkat pujian yang berkata, betapa kita tidak bersyukur. Mari kita satu di dalam doa. Betapa kami selalu bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Dari malam hingga pagi ini, Bapa masih memberikan nafas hidup bagi kami semua untuk menikmati hari yang baik yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan Yesus berkati kami semua. Buka akal pikiran kami, buka akal pikiran anak-anak kami, sehingga materi yang hamba-Mu akan sampaikan kepada anak-anak kelas 9 semuanya dapat dimengerti dan dipahami.
Ini doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tujuan pembelajaran kita dari bab 3, gereja yang hidup di dunia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menyebutkan tugas gereja untuk bersekutu melayani dan menunjukkan kaitan dari tugas tersebut dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, anak-anakku juga nanti dapat menyebutkan beberapa kegiatan di gereja yang menunjukkan upaya untuk mempererat kehidupan persekutuan gereja. Yang ketiga, menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi orang-orang muda untuk dikembangkan di dalam gereja. Anak-anak juga nanti bisa menyebutkan penolakan yang mungkin muncul dari pelayanan gereja kepada sesama, dan anak-anak juga menyebutkan contoh-contoh tentang pendekatan dan kegiatan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Bagian A, pendahuluan. Dari materi ini, anak-anakku semua dapat mengingat-ingat kegiatan-kegiatan apa saja yang disediakan gereja untuk orang-orang muda dan remaja. Beberapa gereja mungkin menyediakan banyak sekali kegiatan bagi orang-orang muda, sehingga sebagian dari anak-anak mungkin menjadi terlalu aktif di gereja dan mengabaikan tugas-tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai anak-anak sekolah dan anggota keluarga. Sebaiknya patut disayangkan bahwa ada gereja yang tidak mengembangkan kreativitasnya untuk menghadirkan program-program untuk orang muda dan remaja. Kegiatan-kegiatan yang disediakan hanyalah persekutuan remaja berupa kebaktian remaja, persekutuan doa, vokal grup, dan pendalaman Alkitab. Di banyak kota besar, gereja-gereja yang tidak mengembangkan pelayanan yang kreatif untuk orang muda sering kali kehilangan orang-orang muda dan remajanya yang lari ke gereja lain. Di kota-kota besar pada umumnya, banyak penyediaan pilihan yang menggiurkan bagi orang-orang muda seperti mal, restoran, bioskop, warung internet, taman kota, pusat hiburan, atau tempat-tempat hiburan lainnya. Apabila itu terjadi, gereja tidak boleh menyalahkan orang-orang muda yang pergi meninggalkannya. Gereja harus melakukan introspeksi diri dan lebih banyak memberikan perhatian kepada orang-orang muda sebab merekalah masa depan gereja. Bagian B, gereja yang memberitakan. Dalam Kisah Para Rasul 2 digambarkan bahwa pada hari Pentakosta yang pertama 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptiskan. Semua ini dimulai ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Di kemudian hari, kita sering sekali menemukan pemberitaan seperti ini. Bahkan kehidupan persekutuan orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah yang hanya disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya, seperti pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan pengasuh-pengasuh sekolah minggu. Tugas yang mereka laksanakan dalam bahasa Yunani disebut karugma atau pemberitaan. Karugma sendiri sebetulnya berarti pengumuman, seperti yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan ketika menyampaikan berita-berita, karena saat itu belum ada surat kabar atau media massa lainnya. Pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja?
Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14, kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapa Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Di dalam kebaktian kita sekarang mungkin kita mendengar berbagai pemberitaan yang lain. Misalnya, khotbah yang berisi penghiburan untuk jemaat yang sedang berduka cita, atau pengajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan. Khotbah di gereja biasanya dikembangkan dari isu-isu yang muncul dan dihadapi oleh warga jemaat. Pengkhotbah dapat pula memilih topik-topik yang dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan pemahaman iman, sehingga khotbah yang disampaikan merupakan khotbah pengajaran. Beberapa gereja juga menggunakan daftar bacaan tetap yang disebut leksionari yang dihubungkan dengan tahun gerejawi. Dengan demikian, pengkhotbah tidak hanya berkhotbah dari teks-teks bacaan favorit mereka saja. Bagian C. Gereja yang bersekutu. Di atas sudah dijelaskan bahwa pemberitaan atau karukma disampaikan dalam konteks ibadah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen perdana dan yang biasa kita sebut sebagai khotbah. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita dapat menemukan 106 kata memberitakan. Hal ini menunjukkan bahwa kata kerja ini menempati posisi yang sentral dalam kehidupan orang Kristen. Dalam 1 Korintus 1 ayat 23, kita menemukan ucapan Rasul Paulus tentang apa atau siapa yang ia beritakan, yaitu, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen perdana? Apakah ibadah mereka sama dengan ibadah gereja kita sekarang? Ibadah mereka yang sangat berbeda, beda dengan ibadah yang kita kenal sekarang. Ibadah yang umumnya terdapat di gereja-gereja sekarang sudah dikembangkan jauh karena perkembangan pemahaman tentang arti liturgi yang dimiliki oleh masing-masing gereja. Di gereja Ortodoks atau Katolik Timur, liturgi ini sendiri menjadi intisari kebaktian. Oleh karena itu, kebaktian di gereja-gereja Ortodoks dapat berlangsung sangat panjang dengan liturgi yang cukup rumit. Misalnya gereja Ortodoks Rusia menyelenggarakan kebaktiannya hingga 3 jam dan seluruh jemaat berdiri sepanjang kebaktian. Di gereja Katolik Roma, Ekaristi atau perjamuan kudus sangat ditekankan. Ekaristi adalah puncak ibadah di dalam gereja ini. Perjamuan kudus dirayakan setiap minggu untuk memperingati korban Yesus Kristus. Sebaliknya, gereja-gereja Protestan memberikan tekanan yang kuat pada pemberitaan firman melalui khotbah. Sebagian besar waktu dalam kebaktian diberikan kepada pemberitaan firman, sehingga ada gereja-gereja yang menyediakan waktu hingga 30 sampai 45 menit dari kebaktiannya untuk berkhotbah. Khotbah menjadi puncak dari seluruh isi kebaktian. Itulah sebabnya studi tentang berkhotbah atau homiletika menjadi sangat penting. Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana ibadah kita berbeda-beda. Sementara itu ibadah orang-orang Kristen perdana pada awalnya sangat mirip dengan ibadah orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu orang Kristen perdana masih menganggap diri mereka tidak berbeda dengan orang Yahudi lainnya. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 disampaikan bahwa menjelang waktu sembayang mereka pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Namun sejak pertama sekali orang-orang Kristen berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebaktian Yesus Kristus,
Bila pada awalnya mereka merayakan Sabat, lama-kelamaan pertemuan hari Minggu ini menjadi cara yang paling utama dan penting. Peralihan ini terjadi bersamaan dengan semakin kurangnya penekanan yang diberikan oleh orang Kristen terhadap hukum Taurat. Kunci untuk memahami hal ini dapat dengan mudah kita temukan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, hari yang pertama itu disebut hari Minggu. Kata ini berasal dari bahasa Portugis yang menyebutnya domingo, yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia hari Minggu. Kata domingo berarti hari Tuhan. Jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Tata ibadah ini disebut liturgi yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani liturgia. Kata liturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti, antara lain pelayanan militer, pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan, dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Selain itu, Kisah Para Rasul melukiskan bahwa mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang saling berbagi. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-47, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kehidupan yang paling berharga, yaitu saling berbagi, dilakukan oleh semua orang-orang Kristen untuk mengenang kematian Tuhan Yesus. Sebab di dalam kematiannya, Yesus membagikan kehidupannya dengan manusia. Hal ini dilambangkan oleh Tuhan lewat peristiwa perjamuan makan malamnya yang terakhir bersama murid-muridnya. Perjamuan inilah yang hingga kini dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk membuat ibadahnya berbeda dengan ibadah orang-orang Yahudi, yaitu perjamuan kudus. Inilah yang digambarkan oleh Kisah Para Rasul ketika di situ dilaporkan bahwa orang-orang Kristen perdana ini memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Perjamuan ini mengingatkan mereka akan persekutuan yang erat antara Tuhan dengan para murid. Melalui perjamuan ini, mereka pun terlibat di dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah bangkit. Inilah yang disebut sebagai persekutuan atau kainonia di dalam bahasa Yunani. Kata kainonia sendiri mengandung arti jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Di dalam kata ini terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat. Karena itu, kainonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana membagi-bagikan kepunyaan mereka. Persekutuan ini menjadi semakin jelas ketika kita melihat selain perjamuan kudus, jemaat Kristen perdana juga mengadakan perjamuan kasih seperti yang dilaporkan di dalam Kitab 1 Korintus 11 ayat 20 sampai ayat 34. Dalam perjamuan kasih ini, masing-masing anggota membawa suatu makanan tertentu, kemudian dimakan bersama-sama dengan warga jemaat lainnya. Praktek yang dilakukan oleh gereja perdana dengan mengadakan perjamuan kasih adalah sebuah praktek yang menarik. Beberapa gereja di Indonesia mengadakan perjamuan kasih sebagai upaya untuk mengembangkan persekutuan di jemaat. Nah, apakah anak-anak juga pernah mengalami perjamuan kasih ini? Jika ya,
Anak-anak menceritakan pengalaman tersebut. Dalam rangka apa acara perjamuan kasih itu diadakan? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti acara tersebut? Nah, nanti penugasannya ini ya yang Mem akan kasih anak-anak menceritakan bagaimana anak-anak melakukan perjamuan kasih, membagikan pengalaman anak-anak satu dengan yang lain. Praktek yang dilakukan oleh gereja perdana dengan mengadakan perjamuan kasih adalah praktek yang sangat menarik. Beberapa gereja di Indonesia mengadakan perjamuan kasih sebagai upaya untuk mengembangkan persekutuan di jemaat. Perjamuan kasih yang diadakan di kalangan orang-orang Kristen di Korintus sempat menimbulkan masalah karena jemaat tidak selalu datang pada waktu bersamaan. Sebagai warga jemaat adalah orang-orang yang tetap bekerja pada hari Minggu. Oleh karena pekerjaan itu banyak di antara mereka terlambat datang ke perjamuan kasih. Malangnya setibanya mereka di gereja, sebagian besar makanan yang disediakan sudah habis dimakan oleh orang-orang kaya yang tidak perlu bekerja pada hari Minggu. Hal ini membuat Paulus marah. Paulus mengecam mereka yang makan dengan lahap dan melupakan saudara-saudara mereka yang datang terlambat. Akibatnya, kata Paulus, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. 1 Korintus 11 ayat 21. Paulus menasihati jemaat Korintus agar mereka tidak melakukan hal ini. Ia mengajarkan agar mereka yang datang lebih dahulu hendaknya makan dulu di rumah agar mereka tidak menghabiskan makanan bawaan mereka ke gereja. Nah, anak-anak, perjamuan kasih dapat diadakan sebagai bagian dari suatu kebaktian, suatu ibadah. Banyak gereja yang menyelenggarakan sebagai bagian dari kebaktian Jumat Agung atau kebaktian Kamis Putih pada malam sebelum Jumat Agung, sebagai peringatan akan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Seringkali kebaktian ini dilakukan seperti biasa. Lalu setelah kebaktian selesai, seluruh jemaat ikut serta dalam perjamuan kasih. Setiap anggota gereja diharapkan membawa suatu jenis makanan tertentu yang biasa mereka siapkan dari rumah. Jumlahnya tidak perlu banyak-banyak, cukup untuk 2 atau 3 orang saja. Ketika makanan ini dikumpulkan, maka jumlahnya menjadi banyak sekali dan semua orang dapat makan dengan cukup, bahkan juga termasuk mereka yang mungkin tidak mampu membawa apa-apa untuk dibagikan dalam perjamuan kasih. Perjamuan kasih dapat diadakan dengan sederhana sebagai sebuah makna bahwa Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk saling berbagi makanan bersama-sama dan diawali dengan doa pengucapan syukur. Setelah itu setiap orang mengambil makanan untuk dimakan sesuai dengan kebutuhannya sambil mengingat orang lain yang juga akan ikut serta makan bersama-sama dengan kita. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Apa yang Mem telah sampaikan kepada anak-anakku semua, anak-anak dapat mengerti dan memahaminya. Dan setelah itu anak-anakku dapat mengerjakan tugas yang Mem akan berikan kepada anak-anak, bahwa seperti yang Mem sudah sampaikan pada bagian materi tadi, anak-anak membagikan pengalaman perjamuan kasih yang pernah anak-anak lakukan. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang pernah gereja kalian lakukan untuk meningkatkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah gereja dan masyarakat? Salah satunya adalah perjamuan kasih. Nah, pengalaman anak-anak ketika mengadakan perjamuan kasih. Mem berharap semua anak-anak dapat membagikan pengalamannya tentang perjamuan kasih yang pernah anak-anak
lakukan atau yang pernah anak-anak lihat di gereja kalian masing-masing sebagai anggota muda dan remaja. Itu adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Jadi anak-anak yang masih belum pernah sama sekali kumpul tugas, cepat tugasnya diselesaikan. Lihat materi pembelajaran dari pertama yang Mem sudah kasih sampai pembelajaran yang keempat di hari ini. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu bagi kami di hari ini. Kami telah selesai menerima materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Apa yang telah hamba-Mu sampaikan di hari ini, anak-anak dapat terima dengan baik, mereka dapat mengerti, dan mereka dapat memahami, dan juga anak-anakku semua dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan. Ini doa kami Tuhan Yesus, ampunkan segala salah dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, lalu dengarkan kami yang berdoa di pagi hari ini. Amin.